Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Hanisa Sabila, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi, jurusan Sistem Informasi, semester 5. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pemrograman web yang mencakup HTML dasar, CSS styling, JavaScript dasar, DOM manipulation, mini project, dan responsive web design. Semuanya akan saya jelaskan di video ini, lengkap dengan contoh codingnya. Jadi, mari kita mulai. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari mini project pemrograman web. Yang pertama, yaitu membuat landing page sederhana. Landing page sederhana itu berisi judul, deskripsi, tombol ajakan, atau call to action. Tampilannya dibuat menarik menggunakan CSS, background, padding, dan border radius. Oke, kita mulai untuk landing page sederhana. Yang pertama, kita buat dulu filenya landing.html. Oke, landing page ini kita mulai dari membuat doc type HTML. Oke. Nah, ini sudah saya buat. Yang pertama kita akan menjelaskan doc HTML. Nah, doc HTML ini yaitu kerangka dasar dari HTML atau struktur dasar, style, body, atau font utama halaman digunakan Arial, margin dihilangkan supaya header menempel di atas tanpa jarak. Setelah itu style bagian header. Nih, style bagian header membuat area header berwarna ungu atau warnanya juga bisa diganti dengan tulisan putih dengan teks rata tengah. Nih, warnanya warna putih. Setelah itu di style bagian hero, bagian tengah halaman, bagian utama landing page punya ruang besar dengan padding 80. Background ungu muda dengan isi teks berada di tengah. Setelah itu style tombol class atau kelas BTN dengan warna ungu, teksnya putih, tidak ada garis bawah, sudut membulat, dan ada padding agar tombol terlihat rapi. Setelah itu pada heading kita buat untuk paling atas halaman membuat judul dengan menggunakan kata selamat datang. Bagian utama landing page berisi judul, penjelasan singkat, pesan sambutan, penjelasan singkat, dan tombol mulai belajar. Oke, kita coba buka di HTML. Kita save, kita buka filenya, landing page. Nah, ini. Nah, tampilan landing page ini itu berisi judulnya adalah selamat datang, paragraf, tombol mulai. Nah, ini adalah tombol mulai. Paragraf ini yaitu ada belajar HTML, CSS, JavaScript dengan mudah. Ini sesuai yang kita buat dari codingan tadi. Landing page. Saat membuat landing page, kita memperhatikan gabungan HTML dan CSS-nya, yaitu HTML yang ini, yang di atas, filter HTML, serta CSS. CSS ini adalah CSS warna, bentuk, dan ukuran lebih nyata. Kita membuat header atau area hero dan tombol. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana estetika struktur bisa digabungkan untuk membuat halaman yang sederhana tetapi tetap menarik dilihat.
Coba kita lihat ganti. Selamat datang. Kita ganti halo. Kita save, kita refresh. Judulnya akan berubah sesuai dengan apa yang kita buat. Website pemrograman web. Untuk paragraf. Kita buat website landing page. Ini contoh ya. Kita refresh, dia akan berubah. Mulai belajar. Ini kita bisa klik belajar. Kita save, refresh, nah, dia akan berubah. Ini adalah landing page sederhana yang telah kita buat. Sesuai dengan kodingan-kodingan yang kita udah pelajari dari awal, yaitu HTML, struktur dasar HTML, terus ada CSS-nya. Setelah kita ada hero, header, btn. Landing page ini sama dengan menggabungkan kodingan HTML dan CSS. Ini adalah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat to-do list sederhana. To-do list itu termasuk dari mini project pemrograman web tadi. Yang tadi kita sudah buat landing page, terus kita buat to-do list sederhana. Kita membuat file baru dengan bernama to-do list sederhana. Jadi to-do list sederhana ini yaitu fitur di mana pengguna dapat menambahkan tugas satu persatu. Ketika pengguna mengetik atau menekan tombol tambah, JavaScript akan membuat elemen tag li baru memasukkan ke dalam list. Yaitu kita coba langsung dengan codingannya, yaitu doc type HTML kutip hit title to-do list ini yaitu judul ini terus gitu tutup style. Nah, lanjut kita langsung copy aja untuk cepat. Nah, ini sudah saya buat. Oke, ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, untuk HTML ini itu bagian struktur dasar HTML. Bagian CSS style yaitu menggunakan font Arial, yang ini font Arial, agar lebih rapi, menambahkan padding pada input dan tombol supaya tidak mepet. Menampilkan judul halaman to-do list, wadah, menulis tugas baru, memiliki ID input text. Nah ini, ID input text agar bisa diambil datanya oleh JavaScript. Tombol tambah, ketika ditekan, tombol atau button, tombol tambah, ketika ditekan menjalani fungsi add text untuk menambahkan tugas ke daftar. Nih. Tidak lupa untuk tombol tambah itu menggunakan codingan tag button. Daftar list itu menggunakan tag ul yang sudah saya jelaskan awal tadi. Tag ul list tempatnya menampilkan item tugas yang telah ditambahkan. Elemen li akan dimasukkan ke sini melalui JavaScript. JavaScript fungsinya yaitu add text, mengambil tulisan yang masukkan pengguna, membuat item list untuk ditampilkan, dan tampilkan kedalaman halaman ul tadi. Ul itu adalah codingan dari list tadi. ID list
Mengosongkan kembali input setelah ditambahkan input kembali kosong. Siap untuk menambahkan tugas berikutnya. Oke, kita lihat. Kita lihat dokumennya. Yaitu to-do sederhana. Sederhana. Ini kita belum menambahkan HTML di ujung file. Semuanya itu harus ditambahkan HTML. Kita save. Kita buka to-do list sederhananya. Nah, ini adalah hasil to-do list yang telah kita buat. Yang pertama yaitu struktur HTML-nya, yaitu CSS. Bagian CSS-nya yaitu menggunakan font Arial. Font Arial agar lebih rapi. Nah, untuk menambahkan tugas, menggunakan button atau klik tambah. Kita tulis tambah tugasnya ya. Tugasnya kita klik MTK. Terus kita klik tambah, dia akan muncul dan menambahkan tugas yang kita sudah tambahkan. Nah, ketika ditekan menjalankan fungsi add text, yang ini, add text untuk menambahkan tugas ke daftar tugas. Setelah daftar list, tempat menampilkan item tugas yang telah ditambahkan, gunakan elemen li. Elemen li ini akan dimasukkan ke sini melalui JavaScript. JavaScript menggunakan fungsi add text, mengambil tulisan yang memasukkan pengguna, membuat item list yang ditampilkan, serta menampilkan ke dalam UL atau ID list. Nih, UL atau ID list. Setelah itu menambahkan atau mengosongkan untuk menambahkan tugas berikutnya. Kita tambah lagi bahasa Indonesia. Kita tambah. Nah, ini adalah project to-do list. Kita betul-betul menggunakan DOM dan JavaScript untuk menambah elemen-elemen baru ke halaman. Pengguna mengetik tugas, lalu muncul otomatis ke dalam list. Proyek kecil seperti ini cukup membantu memahami cara kerja aplikasi interaktif. Ini adalah hasil dari to-do list sederhana. Telah kita buat codingannya. Oke, selanjutnya kita membuat mini project pemrograman web dengan membuat form validation. Oke, kita buat filenya form validation HTML. Nah, form validation itu adalah digunakan untuk memastikan data yang dikirim oleh pengguna tidak kosong atau salah format. Di sini saya akan memeriksa apakah nama email sudah terisi. Jika kosong, maka muncul pesan error. Ketika saya klik submit tanpa mengisi form, akan muncul keterangan nama dan email wajib diisi. Oke. Yang pertama-tama kita menggunakan tombol submit atau yang ditekan JavaScript untuk menyalakan fungsi validation. Tempat pengguna mengisi nama punya ID sama dengan nama. Tempat pengguna mengisi email dengan tag punya ID sama dengan email. Oke, kita coba langsung. Doc type HTML, hit, body, oke, kita copy aja. Ini sudah saya buat codingannya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, menampilkan form registrasi. Ketika kita menampilkan tombol submit,
Jika ditekan, JavaScript akan menjalankan fungsi validation. Tempat pengguna mengisi nama, nih, tempat pengguna mengisi nama menggunakan punya ID sama dengan buka kurung nama. Yang ini. Buka kurung nama supaya bisa diambil datanya. Tempat pengguna mengisi email dengan menggunakan email ID sama dengan buka kurung email. Tombol untuk mengirim data ke fungsi validasi yaitu tombol button. Jika input kosong, pesan error akan muncul. Jika form valid, tampilan nama dan email akan dihasilkan. Mengambil isi dari input nama dan email. Jika nama atau email kosong, tampilan pesan error dan menghentikan proses submit. Jika lengkap, hasil nama dan email muncul di bawah form, agar halaman tidak refresh sehingga hasil tetap terlihat di layar. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Untuk submit, kita menggunakan codingan validate. Ketika nama, kita harus menginputkan buka kurung input type sama dengan text, ID sama dengan nama, tag BR, dan tag BR. Setelah itu, label email, label BR, buka input, type email, ID sama dengan email. Untuk submit, kita menggunakan onClick. OnClick itu adalah codingan button. Type submit, submit sama dengan button. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Hasilnya di form validation. Nah, ini adalah hasil dari form validation yang kita buat. Jika kita isi namanya, kita isi nama ini source gitu. Terus emailnya kita isi. Ketika kita klik submit, dia akan mensubmit nama dan email. Sesuai dengan codingan yang telah kita buat tadi. Untuk nama itu kita input type, nama, ID, dan nama. Agar supaya bisa diambil data dari form registrasi. Untuk email itu kita menggunakan input ID email untuk diakses ke JavaScript. Untuk tombol mengirim, yaitu menggunakan tombol submit, yaitu tombol button. Kita coba ulang lagi. Kita ganti nama yang lain. Kita tetap sama. Tuh. Dia akan mensubmit nama dan email. Berikut hasil codingan dari form validation. Terima kasih teman-teman semua telah mengikuti video ini sampai selesai dengan materi yang telah kita buat beberapa contoh mini project. Yang pertama mulai dari landing page sederhana, to-do list, form validation yang semuanya menunjukkan HTML, CSS, dan JavaScript saling terhubung. Bagaimana bisa membantu teman-teman semuanya lebih mudah dipahami. Kalau masih ada bagian yang ingin dipelajari, silakan replay atau coba langsung praktik codingnya supaya makin terbiasa. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.